Yang pertama, anna qiblatal musalli 'ala rahilah haitsu tawajjahat bihi rahilatuh. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam bahwa kiblatnya orang yang melakukan salat di atas tunggangannya adalah kemana tunggangannya atau kendaraannya menghadap. Ini yang pertama. Yang kedua, jawaz salatin nafilah 'ala rahilah fi safari walau himara. Bolehnya melakukan salat sunnah di atas tunggangan, di atas kendaraan di dalam safar walaupun tunggangannya tersebut seekor keledai. Ya, seekor keledai, dan keledai peliharaan adalah hewan yang tidak boleh dimakan. Beda halnya dengan keledai wahsy, keledai yang liar, maka dia halal dimakan. Adapun keledai peliharaan dia haram hukumnya untuk dimakan di dalam Islam. Bersamaan itu Nabi SAW dan dipraktekkan oleh Anas bin Malik pernah melakukan salat sunnah di atas tunggangan himarnya. Dan pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita bahas di sana apakah bolehnya melakukan salat sunnah di atas kendaraan, di atas tunggangan itu hanya di dalam safar atau juga boleh di luar safar. Telah terjadi silang pendapat di antara ulama. Pendapat yang pertama menyatakan boleh di dalam safar dan boleh di luar safar, maksudnya ketika mukim, karena hadis Anas bin Malik atau hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang sebelumnya tidak menunjukkan bahwa Nabi melakukannya di dalam safar, tetapi beliau sebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilati, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sering melakukan salat sunnah di atas tunggangannya tanpa menyebutkan apakah itu di dalam safar ataukah tidak. Namun pendapat mayoritas para ulama menyatakan bahwa itu khusus di dalam safar, karena di dalam safar seorang merasakan kelelahan sebagaimana yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak dalam safar. Kedua, alasan yang kedua bahwa dalam keadaan mukim sangat memungkinkan baginya untuk melakukan salat sunnah di bawah kendaraannya. Maka wallahu a'lam bishawab, agar seorang tidak melakukan salat sunnah di atas kendaraan kecuali di dalam atau di atas kendaraannya dalam safarnya. Pelajaran yang berikutnya bahwa Islam adalah agama yang senantiasa menyeru penganutnya untuk senantiasa menjaga ubudiyahnya, hubungannya dengan Allah Jalla wa'ala, sehingga memudahkan bagi mereka pintu-pintu, sarana-sarana dan cara-cara dalam menjaga ibadah mereka tersebut kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti dalam hadis ini, ya, seorang di dalam safar mungkin dia nggak punya waktu untuk turun dari kendaraannya untuk melakukan sholat duha. Tidak cukup waktu untuk mampir di sebuah masjid untuk melakukan sholat tahajud. Atau punya waktu tetapi kondisi keamanan tidak baik untuk mereka kalau mereka turun di sebuah tempat dalam rangka menjalankan sholat tahajud. Maka dengan adanya kemudahan seperti ini, seorang musafir, seorang mukmin yang semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, semangat menjaga salat tahajud, salat duha, dan salat-salat sunnah yang lainnya, dia dapat mengerjakannya sekalipun dia berada di atas kendaraannya. Lalu bagaimana tata caranya? Bagaimana sifat salat di atas kendaraan? Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang telah kita lewati pada beberapa pertemuan yang lalu, beliau di situ menyatakan kana yumi'u bi ra'sihi. Beliau melakukan salat di atas tunggangannya dengan imak kepalanya, menggerak-gerakkan kepalanya. Ya, Allahu Akbar. Ya, dia baca doa istiftah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat, kemudian Allahu Akbar, ruku. Ya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, sujud. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disebutkan kana sujudu akhfad min ruku'i. Ketika sujud beliau lebih rendah daripada rukunya. Ya, sehingga para ulama menyebutkan orang yang sedang nyetir mobil pun bisa melakukannya. Ini salah satu dari kemudahan dan keindahan Islam, sehingga dalam perjalanannya dia tetap bisa menjaga ibadahnya. Alangkah indahnya perjalanan di atas pesawat yang berjam-jam. Ya, apakah masih dalam penerbangan nasional ataukah internasional, dia sibukkan dirinya dengan salat. Masya Allah, kalau pesawat meledak dia mati dalam keadaan salat. Dia safar ke Medan, temannya nyetir, dia di sampingnya sholat. Atau bahkan kalau jalannya lurus, dia juga yang sedang nyetir juga bisa sholat. Sebagaimana Nabi mengendarai onta tadi, sedang bawa onta, dan onta tentunya perlu digerak-gerakkan. Ya. Kemudian juga Anas bin Malik di atas himarnya, beliau melakukan sholat sunnah yumi'u bi ra'sih. Ini menyelesaikan
perdebatan sebagian orang ketika dalam safar dengan rombongan. Sebagiannya semangat untuk salat tahajud meminta agar mampir dulu. Sebagian yang lain menyatakan ini waktu enggak cukup. Maka dengan mengetahui hadis-hadis seperti ini menyelesaikan perdebatan tersebut, bahwa mereka bisa melakukannya di atas kendaraan. Ya, dan andai kata tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, tentunya kita tidak berani melakukannya. Tapi beliau telah mencontohkannya. Sahabat-sahabatnya juga melakukannya, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tunhaka maharim." Allah itu senang ketika keringanan darinya diambil oleh hamba-hambanya, sebagaimana Allah itu murka, benci tatkala larangannya itu dilanggar oleh mereka.